Chan itu. Chan pun membelanya, sampai dia dipukulin sama bos itu sampai berdarah. Mayum pun melihat si Chan ini dipukulin, dia itu enggak terima gitu, dan ingin menolongnya tapi enggak bisa, karena dia dirantai. Bos itu pun memukul Mayum juga sampai terkapar. Paginya anak-anak pengemis itu diajak bosnya untuk liburan ke taman wahana bermain. Ternyata bosnya punya niat buruk, ketika nggak ada siapa-siapa, di rumahnya Mayum diajak berkelahi oleh Becky. Becky emang anjing yang sangat ganas. Karena dia emang dilatih untuk seperti itu, akhirnya Mayum kalah adu berantem sama Becky, sampai berdarah-darah, dia juga udah sekarat gitu, hampir mati, dan dibuang ke tempat pembuangan sampah. Ketika anak-anak pulang ke rumah, Chan gak sengaja mendengar pembicaraan, kalau Mayum kalah kelahi dengan Becky, terus karena Mayum sudah berdarah-darah, akhirnya Mayum dibuang ke pembuangan sampah. Lalu Chan langsung pergi ke tempat pembuangan sampah itu, tapi sayang Mayum udah nggak ada di situ. Chan pun balik lagi ke tempat bos itu, dia sangat marah dan kesal, yang akhirnya dia memukul Becky, dan berani melawan bosnya. Sampai-sampai bosnya marah, ingin memasukkan Chan ke kandang Becky, tapi pengemis lainnya dengan cepat menelepon polisi, dan akhirnya polisi pun datang. Bos pengemis itu beserta anak buahnya kabur. Bosnya bilang ke Chan kalau dia akan membuatnya menyesal, akhirnya Chan dibawa ke kantor polisi, untuk dikirim ke panti asuhan. Tapi Chan kabur dari sana untuk mencari Mayung, lalu pergi ke loker, untuk mengambil tasnya Soyu. Tapi tiba-tiba datang bos pengemis itu untuk menangkap Chan, gak sengaja ternyata Mayum ada di sekitar situ juga, dan langsung menolongnya. Kemudian mereka berdua lari, untuk menghindari kejaran Becky dan bos pengemis itu. Sayangnya di saat di tengah jalan Becky mati karena tertabrak mobil, yang melaju sangat kencang di jalanan. Bos pengemis itu pun sangat sedih, dan sangat dendam sama Chan. Scene berganti, ketika Chan yang sudah baikan dengan Mayung, mereka menghabiskan waktu berdua bersama, makan berdua, bermain guling-gulingan di taman, dan pulang hujan-hujanan bersama ke sebuah tempat kayak di lorong stasiun gitu. Chan dan Mayun tinggal di situ, karena udah nggak punya tempat tinggal lagi. Di lain cerita, ibunya Chan sedang di tempat registrasi visa dan melihat data-data keluarganya. Di situ dia ngelihat kalau Soyu itu udah almarhum, tapi ibunya bilang data itu salah. Ibunya nggak ngangka, kalau suami itu udah meninggal. Dari situlah, akhirnya ibunya tahu bahwa Soyu sudah meninggal. Scene berganti, saat Chan lagi tidur di lorong kereta itu, kelihatan dia lagi sakit dan lemah banget. Akhirnya Mayung mengambil kertas, untuk menyelimuti Chan, dan dia juga keluar dari tempat itu untuk mencari makan, tapi matanya Mayum ini udah nggak berfungsi dengan baik. Dia nggak bisa melihat dengan sempurna. Dia ketemu sama bis yang lagi ngangkut roti dan roti itu langsung diambil sama Mayum terus dia langsung kabur dan ngasih roti itu ke Chan. Setelah Chan udah agak mendingan, akhirnya mereka pergi dari tempat itu. Pas lagi di jalan Mayum ngecek matanya terus, mungkin karena dia ngerasa nggak nyaman sama penglihatannya yang udah mulai buram. Akhirnya, Chan membawa Mayung ke dokter. Dokternya sampai kaget kenapa Mayung bisa terus mengikuti Chan, padahal dia itu hampir buta matanya. Matanya Mayung menjadi seperti itu gara-gara bosnya yang selalu berbuat kasar, dan gara-gara waktu itu diadu sama Becky. Akhirnya, Mayung dikasih obat dan boleh pulang. Mayung terlihat lemas dan hanya nyenderan di kakinya Chan. Pas Chan lagi mau nyari makan, tapi Mayung yang tak mau ditinggal sendiri, dia malah terus ngikutin Chan. Ternyata Mayung itu takut kalau Ken ninggalin lagi, dan takut kalau Chan nggak balik-balik lagi. Dia nggak mau, kalau ditinggal-tinggal lagi sama Ken. Akhirnya sejak saat itu, Chan berjanji untuk enggak ninggalin Mayum lagi, karena dia sadar akan kebaikan yang udah Mayum melakukan selama ini kepada Chan. Bahkan, Mayung juga terluka karena Ken, dia yang menolong Ken yang menjaga Chan dengan tulus. Akhirnya, Ken dan Mayum balik ke lorong kereta itu untuk beristirahat. Pas mereka lagi tidur, tiba-tiba para preman itu menemukan keberadaan mereka, tapi sebelum preman itu nangkap Mayum dan Chan. Udah keburu ditemukan sama polisi, jadi dia dibawa ke kantor polisi, karena keadaannya yang semakin lemah. Pas di kantor polisi, para preman itu masih ngikutin Chan, padahal Mayum ini udah menggonggong karena dia tahu ada orang jahat di sana. Tapi polisi nggak ngerti, apa maksud Mayum menggonggong kayak gitu,
Ternyata penjahat itu berhasil masuk ke kantor polisi, dan berhasil nyulik Chan dari sana. Mayung terus menggonggong dan polisi curiga. Pas Mayung lari menuju ke arah luar, polisi mengikutinya, dan akhirnya ketahuan tuh. Akhirnya polisi itu juga ikut keluar dan melacak, plat nomor yang dipakai para preman itu. Lagi-lagi Mayung terus berlari mengejar mobil itu, padahal keadaan matanya yang udah hampir buta. Dia terus berlari sampai ketemu tempat di mana Chan berada. Jadi para preman itu berencana untuk membunuh Chan, tapi lagi-lagi Mayum yang menolong Ken. Nah sedihnya, Mayum ini disiksa sampai terluka parah. Kondisinya ini semakin kritis. Ya namanya anjing yang sedang sakit, melawan manusia jahat ia pasti kalah lah ya. Akhirnya, polisi itu datang dan Mayum langsung dibawa ke dokter. Dokter bilang kalau hidup Mayum mudah nggak lama lagi. Pasti saat itu Mayung merasa sangat kesakitan, dan sangat enggak terima. Melihat kondisi anjingnya saat itu, pasti kantor polisi ternyata pihak kepolisian menghubungi ibunya Chan, untuk datang ke sana. Ibunya langsung nyamperin Chan, ke ruangan tempat Mayung dan Chan berada, dan sangat marah saat itu sama ibunya, karena udah menyebabkan Soyu meninggal dan Mayung sakit parah. Tapi akhirnya, polisi mengantarkan Chan dan Mayung pulang ke rumahnya dengan selamat. Keesokan harinya, pas Chan terbangun, tiba-tiba Mayum udah enggak ada. Ternyata dia tergeletak di teras, dan meminta sesuatu. Ternyata Mayum minta ke halte bis, tempat dia sering nunggu sama Soyu. Di situ Chan akhirnya minta maaf, dan mengatakan yang sejujurnya bahwa dia dulu itu mencuri Mayung. Karena di saat Soyu ulang tahun, dia pengen seekor anjing. Chan merasa bahwa Mayum pasti merasa sangat rindu pada ibunya. Karena udah dipisahin sejak kecil, dan juga minta maaf atas perbuatan jahatnya selama ini terhadap Mayung. Pas Chan bilang jika kau rindu terhadap Soyu kau boleh pergi kepadanya, ingatlah akan kenangan manis yang kita bertiga buat, aku menyayangimu Mayung. Dan saat itu juga, Mayung menghembuskan nafas terakhirnya, dia meninggal saat dipelukannya Chan. Keesokan harinya, akhirnya ibunya sudah pulang ke rumahnya, dan kumpul bersama Ken, pasti ibunya lagi jemur baju, dan Chan lagi duduk di teras ada kertas yang terbang ke sebelahnya Chan, ternyata kertas itu milik Soyu yang jatuh ke kolong meja. Ia enggak diketahui siapapun, cuma Mayum aja yang tahu, tapi Mayum gak bisa ngambil kertas itu sampai dia meninggal. Kertas itu isinya sebuah gambar, yang mengingatkan kenangan indah bersama Sayu dan Mayung, dan jadi berhayal kalau Soyu masih hidup sehat, dan bahagia bercanda bersama Chan dan Mayung. Tapi itu semua hanya khayalan, kenyataannya sekarang, Chan hidup tanpa Soyu dan Mayung. Di akhir film, Soyu mengatakan jangan khawatir Chan, aku akan baik-baik saja bersama Mayung, jaga dirimu. Film pun selesai.